Muhammad kakekmu atau kakekku? Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Gaya bicaramu bagaikan orang besar, namun sebenarnya kamu hanyalah orang kecil yang ingin menjadi besar. Kesombonganmu akan kebenaran merupakan akhir dari puncak kejayaanmu. Ingat, roda selalu berputar. Pamer dan sombong memang beda tipis, namun di atas langit pasti ada langit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Ada beberapa video dari mereka, dari para Habib-Habib Ba'alawi ini. Kalau saya perhatikan itu sangat norak sekali. Dan ini menurut saya adalah doktrin mereka, doktrin Habib-Habib Ba'alawi ini yang paling paling dahsyat lah menurut saya. Saya mengatakan kita juga tersinggung dengan adanya video seperti ini. Saya itu kalau lihat anak saya, lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Paham? Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi. Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana Habib Novel ini sangat norak sekali ketika dia merasa sebagai orang yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah dari jalur nasab, dari jalur darah. Sehingga apa yang dia sampaikan terkait ceritanya bahwa ketika menggendong anaknya dia merasa menggendong cucu Rasulullah. Ini norak sekali. Ini norak ya, ini norak ini. Mungkin ini video ini memang cukup lama. Video mungkin sebelum adanya polemik nasab ini. Ya kita mungkin ingin tahu apakah dia sekarang berani mengatakan demikian. Hingga kemudian kita merasa begitu dahsyat doktrin Habib Novel ini terhadap para jemaah, para warga Indonesia. Ini adalah klaim karena merasa punya nasab paling dekat, merasa darahnya memang darah Rasulullah SAW. Kalau kita melihat seakan-akan dia itu hanya beberapa generasi saja dari Nabi Muhammad ke Sayyidah Fatimah, ke Hasan dan Husain. Kayaknya ada beberapa kurun waktu antara mereka itu dengan Habib Novel. Ya seperti itu, sehingga ketika kita melihat video seperti ini, terus terang saya sendiri juga merasa cemburu. Kenapa? Karena dia itu kayaknya mengklaim bahwa Rasulullah itu milik mereka. Saya merasa mereka lah paling berhak mewarisi semua atas nama Rasulullah. Padahal kalau kita melihat bahwa Rasulullah itu di saat detik-detik beliau akan meninggalkan umatnya, yang menjadi titik berat Rasulullah ini untuk meninggalkan dunia ini adalah bukan anak cucunya, tetapi umatnya. Kemudian Rasulullah wafat itu apakah meninggalkan harta, apakah meninggalkan warisan? Apa warisan Rasulullah? Tidak ada lain hanyalah Islam dan syariat yang sudah dibawa oleh Rasulullah. Itulah warisan Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Waris para nabi itu adalah para ulama. Bukan mereka yang katanya dzurriyyah Rasulullah itu kalau memang betul-betul sahih. Apalagi mereka sekarang ini ketika diteliti dari sisi nasab, dari sisi sejarah, dari sisi DNA, justru mereka dari kalangan mereka sendiri itu banyak yang melenceng. Jadi jangan diklaim ya bahwa Rasulullah itu sebagai bapak seseorang. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidak boleh diklaim bapak seseorang, itu tidak boleh. Kakek seseorang itu tidak boleh. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba sebut lagi. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad jaddak atau jaddi. Muhammad kakekmu atau kakekku? Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan
menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga sebuah doktrin. Dan kepercayaan inilah yang selalu dijejalkan kepada umat Rasulullah yang ada di Indonesia ini terutama ya. Cinta kepada Habib itu adalah sama halnya cinta kepada Rasulullah. Benci kepada Habib sama aja benci kepada Rasulullah. Kalau urusan benci dan cinta itu Pak bukan hanya kepada Habib. Orang yang beriman itu mestinya harus mencintai sesama, bahkan mencintai makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi apalagi mengatakan bahwa cinta kepada Habib itu bagian dari iman. Kalau tidak cinta sama Habib, benci sama Habib itu imannya batal, itu kan aneh itu. Terus bagaimana Habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah taqolain. Dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya gak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti Habaib, ente juga sesat. Ini dia. Muncul macam-macam. Itulah merupakan doktrin yang sangat dahsyat sekali dan norak itu menurut saya, norak sekali. Mungkin selama ini mewarisi kepercayaan bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Ketika ada yang mempertanyakan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan orang. Apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan orang? Namanya mengangkat suatu indikasi darah mereka, gen mereka. Mereka saja tidak berani. Karena sudah ada beberapa habib yang sudah melakukan tes DNA itu ternyata membuktikan bahwa jalur kakek leluhur di atas itu melenceng dari Nabi Ismail yang merupakan kakek Rasulullah. Jadi bukan ke jalur ke Nabi Ismail, apalagi ke Hashim. Jelaslah mereka takut untuk melakukan tes DNA. Yuk kita sekarang harus paham terhadap fenomena ini. Bahwa kemudian DNA itu memang bukan satu-satunya jalan untuk mengesahkan nasab, tetapi itu hanya sebagai alat pendukung untuk mengkonfirmasi nasab. Setelah tes DNA itu ketahuan, baru dikonfirmasi dengan adanya catatan-catatan.